semua, balik lagi bareng aku Fanny di channel Hands On Physiotherapy. Di video Hands On Ask Question kali ini, aku akan bahas mengenai fisioterapi yang menurut aku cukup unik, yaitu fisioterapi di kegiatan outdoor. Dan sebelum aku bahas tentang fisio outdoor, jangan lupa kalian untuk klik tombol like, share, dan subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya biar aku semakin semangat bikin videonya. Oke. Nggak lengkap rasanya kalau hoak kali ini aku nggak menghadirkan orang yang bakal aku tanya. Kali ini hoaknya aku mendatangkan Refki dari Fisio Outdoor. Apa kabarnya nih, Refki? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dipanggilnya anaknya apa nih? Boleh panggil Kiki? Boleh panggil Kiki aja ya. Nah, Kiki ini adalah founder dari Fisio Outdoor, benar ya Ki? Iya benar. Benar. Wow. Nah, sebelum lebih jauh nih Ki, aku pengen tanya-tanya awalnya terbentuk Fisio Outdoor ini kayak gimana sih? Karena kan teman-teman kita yang sejawat juga suka dengan kegiatan outdoor, cuman nggak bikin kegiatan sampai sejauh ini atau seniat ini gitu. Oke, jadi mulai terbentuk Fisio Outdoor itu sendiri karena emang aku hobi di alam dan basic juga seorang fisioterapi dan first aider, sehingga dengan beberapa pengalaman aku kayaknya ada memungkinkan nih aku untuk memadukan antara first aider, fisioterapi dan kegiatan outdoor karena ada banyak sekali peran kita di sana. Jadi peran fisioterapi kan emang bisa di mana aja kan? Iya. Nah tadi kan udah dijelasin tuh peran fisioterapi di Fisio Outdoor. Sekarang mau nanya lagi nih, peran first aider di Fisio Outdoor itu kayak gimana sih? Oke, sebenarnya peran first aider itu sih lebih ke kejadian di lapangan ya, atau kejadian kondisi secara langsung pure ketika terjadi cedera. Nah, visi first aider itu sendiri kan bisa kita definisikan sebagai pemberian pertolongan segera kepada si penderita yang memerlukan bantuan medis, baik dengan kondisi cedera, kecelakaan, dengan keadaan trauma ataupun medis seperti itu. Nah, tujuannya sendiri kan lebih yang pertama untuk menyelamatkan nyawa, mencegah terjadi cacat, baru menuju proses penyembuhan. Nah, kenapa aku gabung dengan fisioterapi? Karena fisioterapi yang lebih berperan ke proses rehab. Nah, bagaimana si penderita ini sampai ke proses rehab kalau tindakan ketika dia terjadi cedera itu tidak menyelamatkan nyawanya? Sehingga intinya tindakan first aider sendiri untuk menyelamatkan nyawa ketika terjadi cedera sih seperti itu. Baik dengan kondisi nanti istilahnya yang menyebabkan gangguan kesadaran sampai memfasilitasi si korban ini benar-benar aman untuk dia sampai ke rumah dan ke fasilitas medis. Mau dijelasin lagi nggak caranya kayak gitu? Untuk cara saya sendiri kan tergantung kondisi nih. Nah, kalau kita berfokus dengan kondisi cedera di gunung. Misalnya dulu nih, misalnya di dalam keadaan di gunung. Kalau kita berbicara di gunung, berarti kan salah satu cedera, anggaplah fraktur atau patah tulang terjadi di gunung, entah apapun akibatnya. Di sini kita berfokus bagaimana sih tindakan pertolongan pertama atau first aider untuk si penderita dengan metode berupa imobilisasi dan fiksasi, entah nanti dilakukan pembedaian atau istilahnya improvisasi dengan apa yang ada di alam sampai si pasien ini bisa ke rumah dan ke fasilitas medis dengan tidak memperburuk kondisinya seperti itu. Nah, untuk melakukan seperti itu dibutuhkan pelatihan dan pengetahuan mengenai ilmu pertolongan pertama seperti itu sih. Jadi seperti itu ya, jadi harus dihati-hati dan emang harus didampingi dengan orang yang tepat, gitu tuh yang paling penting sih kalau kata aku ya. Nah kalau first aid itu dapatnya dari pelatihan ya? Iya. Nah gimana sih cara dapetinnya? Oke, sebelumnya aku dari first aid itu sendiri tergabung di relawan yang dinamakan Top Sukarela. Lebih jelasnya sih lebih di tingkat kampus ya, Universitas Kristen Indonesia di unit KSRI. Nah, di sana kita diajarin bagaimana ilmu first aider mulai dari tindakan pertolongan pertama sampai ilmu basic life support atau istilah bantuan hidup dasar. Itu sejak tahun 2017 hingga sekarang aku tetap terus belajar karena kan akan ada terus pengembangan ilmu. Iya. Nah, tapi sejauh mana sih Fisio Outdoor ini berkontribusi di dalam kegiatan alam? Oke, jadi untuk kontribusi sendiri Fisio Outdoor ini kan banyak banget nih, mulai dari peran dia sebagai fisioterapi maupun peran sebagai first aid. Mulai dari istilahnya kita memberikan program pencegahan cedera kepada orang-orang yang berkontribusi atau terlibat pada kegiatan alam seperti mendaki, rafting, terutama untuk istilahnya untuk ranger, untuk guide dan misalnya porter-porter yang memungkinkan mereka akan melakukan aktivitas dan misalnya pekerjaan mereka sebagai orang yang mendukung aktivitas di alam. Nah, ini juga bisa kita berikan pembekalan kepada semacam mapala untuk dalam misalnya kegiatan di saat mereka. Kita memberikan nih untuk program pencegahan cedera apa sih? Lalu pertolongan pertama ketika terjadi istilahnya
hal yang merugikan di alam seperti apa, dan sampai kita bisa memberikan proses ini loh yang harus dilakukan ketika terjadi cedera, setelah cedera sampai istilahnya proses pemulihan. Karena sejauh ini peran dari fisioterapi maupun persen itu masih memiliki pemahaman yang kurang dari si masyarakat awam yang melakukan aktivitas outdoor. Disinilah peran dan kontribusi kita untuk memberikan istilahnya ilmu, baik segi pengetahuan maupun tindakan kepada mereka agar lebih safety lagi, seperti itu. Nah gini nih Ki, fisio outdoor sendiri ini lebih fokus ke jenis outdoor seperti apa sih? Oke, ini kan berbicara jenis fisio yang istilahnya yang diberikan pelayanan melalui fisio outdoor. Nah, kalau sebelumnya kalau kita berbicara perihal outdoor, itu kan adalah kegiatan di luar ruangan. Nah, baik semua olahraga ataupun rekreasi di luar ruangan itu sebenarnya termasuk fisio outdoor, seperti main futsal, basket, badminton. Nah, namun fisio outdoor di sini lebih berfokus itu di kegiatan outdoor di alam, baik itu di wisata alam maupun wisata air. Yang misalnya jenis kegiatannya seperti mendaki, rafting, snorkeling, driving, dan semacam wall climbing atau panjat tebing. Nah, di sanalah peran kita sebagai fisio outdoor menyediakan fasilitas baik dari segi kesehatan dan keselamatan, seperti itu. Nah, buat teman-teman nih Ki yang tertarik sama kegiatan alam nih, satu visi dan misi sama Ki dan mau bergabung dengan fisio outdoor itu gimana sih? Apakah harus ikut pelatihan dulu atau gimana? Oke, sebetulnya kalau kita berbicara fisio outdoor tadi kan sudah saya jelaskan bahwa ini adalah perpaduan antara fisioterapi dan first aid. Dan ini juga kegiatan yang bisa dibilang olahraga ekstrim. Nah, kalau istilahnya teman-teman yang mau bergabung itu dalam latar belakang fisioterapi, jelas kita akan mengadakan pelatihan mengenai ilmu first aid. Dan misalnya kita juga melihat evaluasi kemampuan fisik, karena untuk menjadi bagian tim medis di alam berbeda dengan ketika kita menjadi bagian medis di rumah sakit ataupun klinik. Benar. Nah, ketika kita istilahnya kita kan udah bilang tadi ada berbagai jenis olahraga outdoor seperti rafting, mendaki, diving, dan wall climbing atau panjat tebing. Nah, di sana misalkan si teman-teman ini pengen bergabung di bagian rafting, aku akan membekali dia kemampuan rescue di air seperti apa, mulai dari untuk menyelamatkan korban, renang di arus deras seperti apa, dan istilahnya intinya kegiatan rescue untuk di air akan diadakan semacam pendidikan ulang seperti itu. Karena ketika kita melepas seorang fisioterapi yang tanpa pembekalan kemampuan fisik untuk di alam, itu justru akan merugikan dirinya sendiri maupun fisio outdoor. Karena kan bagaimana kita mau memberikan pertolongan ke orang kalau kita sendiri belum safety, seperti itu. Sama halnya untuk kegiatan mendaki juga, kita akan membekali pengetahuan survival seperti apa, tindakan pertolongan pertama ketika terjadi kejadian yang tidak diinginkan di gunung seperti apa, sehingga di sini perannya nggak hanya sebagai fisioterapi tapi juga ada ilmu survivalnya juga. Oh gitu Ki. Terus kalau bagian divisi untuk fisio outdoor itu satu fisioterapi menangani semuanya, apa ada bagian-bagiannya lagi gitu? Oke, kalau yang kita harapkan itu istilahnya satu fisioterapi bisa menangani semua divisi. Jadi ketika dibutuhkan, kita bisa di-change nih, nggak hanya misalkan yang itu mulu untuk di air, yang itu mulu untuk di gunung, atau yang itu mulu untuk di kegiatan-kegiatan yang divisinya sama. Nah, sehingga maksud aku dalam hal pelatihan tadi, itu kan kita akan melakukan latihan bersama untuk yang namanya kan semacam diklat lah, pendidikan dasar, sehingga nanti kita bisa mengevaluasi, oh si A misalkan dia lebih flow di air nih, nah kemungkinan besar si A yang akan turun rescue di rafting, di istilahnya olahraga yang berkaitan dengan wisata air. Namun kan tidak menutup kemungkinan si B dan C juga akan tetap ke sana sembari mengevaluasi kemampuan, begitupun sebaliknya untuk kemampuan di gunung. Jadi nggak selamanya si A mulu di air, si B mulu di gunung, ini juga bisa di-change dengan diklat dan evaluasi kemampuan yang bisa sama-sama kita perlihatkan, kita latih, dan kurang lebih seperti itu. Berarti pelatihannya itu nggak terfokus misalnya 3 bulan atau berapa, tapi benar-benar sampai fisioterapi itu siap untuk dilepas untuk ikut fisio outdoor gitu ya? Iya. Karena sebenarnya kalau kita berpatokan sama pelatihan sih mungkin memang akan diadakan agenda semacam TC, training, misalnya lebih berfokus untuk melakukan dari segi teknis, persiapan fisik dan lain-lain. Namun untuk jangka berapa lama itu juga akan istilahnya semacam ada pendamping. Sebagai contoh istilahnya aku mengajak satu orang nih sebagai rescue rafting, dengan sembari aku juga udah melihat dari segi teori. Nah, nanti aku lebih praktekkan ke istilahnya keadaan di lapangan. Nanti untuk seperti itu sih aku rasa belajar dari pengalaman akan jauh lebih bermanfaat dan lebih cepat ditangkap dari si teman ini sendiri. Berarti
Ini nggak gampang sebenarnya jadi visual outdoor itu ya. Iya, nggak gampang. Nggak gampang, dan berarti kalau buat teman-teman yang pengen ikut visual outdoor itu harus benar-benar punya niat, tekad, dan kemauannya harus benar-benar sampai benar-benar bisa dan mau gitu ya. Dan istilahnya di sini juga kita nggak sama seperti kita bekerja di klinik. Karena kan kalau kita bekerja di klinik kita berfokusnya ketika dapat diagnosa dari dokter tangani nih. Tapi ketika di outdoor kita akan lebih berfokus ke penanganan pertama di alam seperti apa. Karena istilahnya untuk si pasien ini kan kita nggak mungkin melakukan intervensi fisioterapi secara di lapangan. Makanya dibutuhkan fisik dan kemampuan prosedur tadi seperti itu. Lalu kegiatan visual outdoor sejauh ini apa sih, Ki? Oke, untuk kegiatan sejauh ini sih kita baru mengadakan semacam sosialisasi atau pelatihan kepada beberapa tempat wisata. Dan misalnya kita mengadakan intervensi dalam bentuk standby medis. Standby medis itu mungkin dari segi tempat wisata rafting atau melakukan misalnya intervensi atau standby medis itu di ranah pendakian. Nah, untuk aktivitas sejauh ini karena memang untuk melakukan aktivitas yang dalam jumlah banyak ya, kalau kita berbicara olahraga outdoor biasanya lebih dari 10 orang untuk dalam bentuk kelompok seperti itu. Nah, kita lebih berfokus untuk menyiapkan dulu nih modul materi seperti apa yang akan kita siapkan atau sampaikan, membangun kerjasama dengan beberapa tempat wisata seperti Taman Nasional dan lain-lain tuh. Kurang lebih sih sejauh ini baru seperti itu nih kegiatan outdoor. Nah, buat teman-teman juga nih Ki yang pengen tahu info tentang visual outdoor itu gimana sih caranya? Oke, untuk teman-teman yang pengen kepoin tentang visual outdoor atau tentang mendapatkan informasi seputar fisioterapi, istilahnya ilmu first aider maupun pemahaman di kegiatan outdoor bisa dicek di Instagramnya yaitu Visio Outdoor. Nah, di sana juga aku menyediakan semacam bentuk pelayanan berupa informasi, edukasi, sosialisasi maupun apa aja sih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Visio Outdoor seperti itu. Nah, berarti yang buat teman-teman yang penasaran atau yang pengen niat gabung sama Visio Outdoor, tinggal cek aja Instagram Visio Outdoor. Terus gini nih Ki, selama menjalani kegiatan ini nih, ada nggak sih hal yang unik atau yang berkesan yang nggak bakal bisa dilupain sama Ki sendiri nih? Oke, berarti kita berbicara pengalaman selama berkegiatan outdoor ya. Benar. Nah, untuk pendakian sendiri sebenarnya aku pernah mengalami kejadian yang dimana aku mengalami hipotermia. Atau misalnya ini kondisi yang hampir semua ditakuti oleh kalangan pendaki. Benar banget. Nah, di sana aku karena kebetulan aku sendiri yang mengalami, jadi misalnya aku mau nggak mau harus mengajari teman secara darurat. Jadi kayak, cuy gue kayaknya udah dapet gejala hipo nih, tolong lu lakuin ini, sehingga misalnya untuk menyelamatkan diri sendiri dengan bantuan teman, dengan misalnya kalau kita bilang ngajarin dadakan gitu. Nah setelah itu aku pun bakal terpikir, oh betapa pentingnya kalau kita memberikan ilmu ke teman, sehingga nggak hanya kita, untuk teman-teman yang lain dengan bekal ilmu yang paham akan meringankan resiko cedera. Nah, dan untuk segi rafting sendiri kan karena memang aku sekitar 3 tahun belakangan ini menjadi rescue rafting nih. Nah, pengalaman paling berkesan itu ketika kita mendapatkan perahu yang misalnya terbalik, dan itu semua orang di perahu harus kita evakuasi dengan jumlah sekitar kalau nggak salah sekitar 5 orang, itu udah termasuk guide. Yang alhamdulillah sebenarnya semua tamu yang kita rescue itu selamat, namun dari segi guide sendiri tetap mengalami cedera yang itu mengharuskan kita memberikan tindakan darurat di atas air. Bisa dibayangin sih dengan kondisi arus deras, darah di mana-mana, dan kita harus tetap melakukan penanganan sampai kita menemukan titik di mana bisa melakukan evakuasi. Sampai sekarang sih untuk pengalaman yang paling berkesan sih seperti itu. Tapi semuanya tetap aman ya, tetap dilakukan tetap aman. Ya, kalau berbicara aman sih ya alhamdulillah selama ini semua tindakan atau kecelakaan itu bisa ditangani dengan aman. Bisa ya. Maka dari itu inilah pentingnya dan alasan aku mendirikan Visio Outdoor untuk menekan kejadian kecelakaan dalam aktivitas outdoor seperti itu, dengan mulai memberikan pemahaman sampai memberikan istilahnya pemahaman ilmu merupakan berupa tindakan seperti itu sih. Ada pengalaman lain nggak? Misalnya kegigit pacet, tau nggak pacet? Oke. Tau kan? Nah, pernah nggak kegigit pacet, tiba-tiba lagi nanganin kegigit pacet atau enggak ketemu ular atau gimana gitu? Oke, kalau untuk kegigit pacet ya alhamdulillah sejauh ini belum pernah mengalami. Tapi kalau lihat ular atau hewan-hewan seperti babi hutan gitu, udah pernah. Bahkan aku pernah mendapati semacam jejak, semacam hewan buas, entah itu harimau atau singa, memang bentuknya itu memang sedikit aneh sih. Membentuk kalau misalnya sampai ke kita sesama teman pendaki nih, wah anjir jejak apa nih? Karena di bekas genangan air gitu loh. Ternyata kita cari-cari, anjir itu kayaknya jejak harimau.
baru persepsi. Namun memang dengan kita foto dan kita cocokkan dengan misalnya ilmu dari Google lah, memang betul-betul sama. Dan alhamdulillah selamat. Tapi belum ada yang pernah ketemu sampai sama itu tuh. Kalau hewan buas seperti harimau belum sih. Jangan sampai. Iya. Kami. Dan yang bikin kita masih kepikiran sampai sekarang 1-2 minggu setelah kita melakukan pendakian itu memang ada warga yang dimakan sama harimau. Itu mendekati akhir tahun 2019 di salah satu gunung di Sumatera. Agak serem ya, agak serem sih. Tapi untungnya semuanya akan tetap berjalan dengan baik dan selamat ya. Nah ini kan kegiatan awal nih Ki. Kedepannya nih, apa sih yang dibayangin untuk Visio dalam kegiatan outdoor ini? Oke, untuk yang dibayangkan dan direncanakan oleh Visio Outdoor, yang pertama kita bisa berkontribusi dalam kegiatan alam, mulai dari istilahnya Diksar Mapala atau pelatihan untuk Balai Taman Nasional mengenai pengetahuan medis tentang istilahnya kejadian di alam, mulai dari program pencegahan, penanganan pertama sampai proses rehabilitasi yang bisa kita berikan bekal tersebut, mulai dari si rangers, guide, porter, dan semua orang yang akan terlibat di kegiatan alam. Nah, yang kedua kita juga memberikan sosialisasi ke masyarakat awam juga nih mengenai misalkan terjadi banjir. Misalkan untuk terjadi banjir sendiri kan si masyarakat kadang suka bingung nih, ada yang cedera, ada yang misalnya seperti apalah mengalami kondisi medis, sehingga mereka juga nggak bingung nih harus ngapain. Sebagai contoh ketika banjir mungkin ada seorang warga yang tenggelam dan mungkin napas di jantung. Kita akan mengajari bagaimana sih pemberian napas bantuan atau resusitasi kepada masyarakat ini secara awam. Karena kita melihat nggak semua kejadian bencana langsung diterpa atau dibantu follow up sama tenaga medis, sehingga masyarakat sendiri memiliki pemahaman yang sama. Nah, dan yang terakhir rencana kita akan mengadakan semacam tour atau perjalanan bersama dengan sekaligus edukasi, sekaligus istilahnya memfasilitasi buat teman-teman. Mungkin dari teman-teman kita pengen nih, gue pengen naik gunung, pengen rafting, tapi nggak tahu sama siapa, nggak tergabung dari Mapala. Nah, disinilah kita sebagai Visio Outdoor akan memfasilitasi teman-teman yang seperti itu. Misalkan kita mengadakan rafting bersama, nah itu bisa terbuka untuk siapa aja, dan di sana juga bisa sekaligus jalan-jalan dan belajar seperti itu. Jadi nggak harus tergabung komunitas, silakan semacam open trip tapi dengan pembekalan materi. Iya. Jadi yang kita harapkan semua orang itu bakal memiliki pengetahuan yang sama tentang dunia medis di alam seperti apa, seperti itu. Dan untuk tujuan jangka panjang bisa lebih mengenalkan fisioterapi lagi. Yes. Ini bagus banget ini rencana kegiatannya Visio Outdoor karena emang bener, dan ini dunia baru karena kalau di outdoor itu kan banyak hal yang nggak pernah bisa kita tahu. Kejadian apa yang harus kita tangani, ini tuh sangat mengedukasi dan sangat bermanfaat, bahkan bisa dipelajari untuk semua orang. Itu tuh sangat-sangat baik sih. Kayak aku juga termasuk penasaran kayaknya tuh kalau Visio Outdoor itu di luar tuh kayak gimana. Nah tadi kan udah dengar nih penjelasan dari Kiki. Dan buat teman-teman nih yang penasaran dan pengen ikut dalam kegiatan ini dengan cara aman, itu gimana sih Ki? Oke, untuk teman-teman lebih tepatnya yang pengen belajar ilmu medis dan pengen jalan-jalan tapi nggak tahu nih harus sama siapa dan masih memikirkan apakah aman apa enggak, silakan bergabung sama agenda yang akan diberikan oleh Visio Outdoor. Nah, untuk info terbarunya atau info yang akan datang akan kita sampaikan melalui IG Visio Outdoor, yaitu di IG Visio Outdoor, dan atau bisa hubungi ke nomor WA yang nanti akan tertera di bawah. Oke? Oke deh. Dan sekian dulu, terima kasih banget buat Kiki untuk waktunya. Semoga edukasi ini sangat bermanfaat buat teman-teman dan semoga kita bisa collab bareng lagi. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk klik like, komen sebanyak-banyaknya atau samperin IG-nya juga boleh. Mau nanya apa aja bebas. Dan jangan lupa klik subscribe dan nyalain tombol notifikasinya biar kalian bisa tahu update terbaru dari kita. Saya Giovanni Febrina pamit dan saya Sanjaya Kiki. Get your movement with our hands. Bye-bye. Gak lengkap rasanya kalau hands on excursion kali ini kita ngedatengin orang yang gak bakal kita tanya. Kok mencet sih Gar? Ini berapa hasil yang cocok apaan sih? Google Assistant. Yuk.